Halo guys, jadi hari ini gue mau ngebahas soal IHSG, rupiah, dan beberapa saham untuk dianalisis ya. Selamat datang di channel Ngomongin Saham One on One, gue Ilham sebagai profesional technical analyst. Disclaimer on, jadi bagi kalian yang sudah melihat analisis ini sebagai bahan pertimbangan aja, bukan ajakan beli atau jual karena tombol buy dan tombol sell ditekan sama jempol kalian masing-masing ya. Oke, langsung aja. Jadi gue pengen ngebahas sedikit mengenai IHSG mau kemana, kemudian keadaan rupiah, terus kira-kira sektor apa aja nih yang lagi happening ya ke depannya kita akan bahas bersama. Ini untuk IHSG kurang lebih Jumat 14 Maret yang pekan lalu ya. IHSG ini ditutup terkoreksi hampir 2% di 6.515. Hmm, kalau gue nilai ya, ini sebenarnya juga ada diskusi sama rekan-rekan gue. Kalau gue nilai untuk IHSG sendiri, level support psikologisnya itu di 6.500 ya. Di bawahnya lagi sih sebenarnya kalau gue bilang 6.000 kan kejauhan ya di sini ya. Nih kalau misalnya gue bilang 6.000 sebentar. Ini kejauhan di sini. Nah, kalau misalnya si IHSG ini terkoreksi melebihi 6.500 atau di bawah 6.500, ini kurang lebih bisa ke 6.300 dibuletin aja ya. 6.350. Kenapa gue bilang 6.350? Ini ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah ini supportnya, area support ya di 6.350 kita lihat kita flashback. Ini sama kayak di Maret 19. Yang kedua, kalau misalnya kalian lihat ya, ini ada double tops ya, potensial double tops. Ini top yang sebelah kiri, ini top yang sebelah kanan. Ini jadi ada dua. Kenapa gue bilang potensial? Double top ini akan confirm ketika si saham atau pergerakan, kok saham sih, pergerakan IHSG-nya menembus dari 6.500. Yang mana itu ada bahasanya namanya neckline atau neck kan leher ya, garis leher gitulah kurang lebih. Target dari IHSG sendiri, kalau misalnya kita tarik ya, ini bisa ditarik pakai jengkal-jengkalan juga sih. Nah, target IHSG kalau berdasarkan double topsnya ini ke 6.000, ya kurang lebih 6.300 ya 6.300. Tapi konservatifnya gua kalau misalnya IHSG mengalami koreksi apalagi transaksinya cukup dalam ya maksudnya volume transaksinya cukup dalam dan cukup besar ini ada potensi ke 6.350. Kalau misalnya dilihat dari RSI Relative Strength Index ya salah satu tools yang mengindikasikan kekuatan dari sebuah pergerakan entah saham atau indeks ya ini ada istilahnya dead cross, potensial dead cross ketika si garis ungu-ungu ini break dari garis merah. Kalau kita klik dua kali, garis ungu ini garisnya RSI, terus garis merah ini RSI base MA ya. MA-nya kurang lebih di 11, kalau RSI-nya juga 11. Kenapa sih gue memilih 11? Sebenarnya defaultnya berapa ya? Gue lupa ya. Defaultnya lupa gue berapa gitu. Kenapa gue 11? Ini sih preferensi ya bahasanya ya. Ini angka Fibonacci. Angka Fibonacci itu kan satu, satu tambah satu dua, dua tambah satu tiga, tiga tambah satu lima, lima tambah satu delapan, delapan tambah lima 13 sebenarnya. Sebentar deh, kenapa gua 11 ya? Hmm, ada yang salah nggak? 8. Iya. Kenapa gua 11? Gua lupa lagi alasan gua kenapa. Kalau biasanya kan 10 kan, 10 itu kurang lebih 2 minggu. Nah, gua pakai yang 11. Coba gue penasaran defaultnya berapa. Oke guys, kita coba ya RSI.
14, defaultnya 14. Harusnya tuh gue pakai tuh sebentar. Tadi berapa sih? 13 harusnya gue pakai. Salah ternyata. Udah salah, sharing-sharing ya kan. Mana sih, bro, bro. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga ya padanya ya. Ini ada potensial ke dead cross ya. Apalagi si RSI ini tidak bisa menembus level 50-nya. Yang mana biasanya sebuah pergerakan ya, ketika trennya bisa menembus dari RSI ini kan kalau nggak salah 70 sama 30 ya. Bisa menembus 30, kemudian 50, 70 berarti trennya mengalami penguatan ya. Nah ini kan 50 nggak tembus nih guys. Ini bisa aja potensi turun kembali. Dengan ya kurang lebih supportnya antara 6.300 sampai 6.350. Ini untuk IHSG. Nah sebenarnya ada beberapa hal ya yang pengen gue sampaikan. Yang pertama ini worst case-nya seperti ini dan di mana kondisi saham atau pergerakan indeks seperti ini tuh kita disarankan untuk trading jangka pendek aja ya. Jadi untuk apa namanya ancang-ancang investasi ya gue belum menyarankan ya, gue belum menyarankan gitu. Tapi ada kemungkinan juga besok atau ya minggu depan si IHSG ini ditahan ya 6.500 bisa kembali hijau lagi. Itu bisa bisa ada possibility-nya lagi karena 6.500 merupakan salah satu level yang cukup krusial ya. Jadi 6.000, 6.500, 7.000 dan sebagainya macamnya. Kita lihat aja. Nah, sekarang kita lihat ke rupiah. Ini cukup menarik, kenapa? Karena rupiah mengalami penguatan yang cukup dalam nih guys. Ini sebesar 0,46% positif. Loh, positif gimana? Di sininya aja minus. Iya, jadi kalau di TradingView ini US dollar, gimana ya baca US dollar terhadap rupiah, ini tuh semakin turun ya, semakin turun maka rupiahnya semakin menguat gitu. Atau USD-nya yang melemah, rupiahnya biasa aja. Atau sebaliknya rupiahnya melemah, USD-nya biasa aja. Jadi kayak kalau misalnya intinya kalau pergerakan ke atas rupiah melemah, pergerakan ke bawah rupiah menguat. Kalau kita lihat ya, untuk penguatan rupiah ini, hopefully ya minggu depan ada katalis positif yang mana IHSG bisa di bawah 16.283 nih, bukan sebaliknya, bukan melebihi 16.377. Nah, kalau misalnya pergerakan rupiah ini mengalami sisi positif lagi, ini bisa berdampak ke IHSG ya. Biasanya kalau rupiahnya menguat, IHSG juga cenderung menguat untuk USD IDR. Tadi udah composite, IHSG, ini USD IDR, kemudian gue pengen lihat untuk indeks-indeksnya. Nah, indeksnya sendiri, oh ya lihat DJI. Nah, DJI nih menarik nih. Kemarin ditutup positif, maka ada chance atau possibility atau kesempatan bahwa IHSG Senin depan juga eh, meningkat lah, positif juga. Terus habis itu satu-satunya sektor yang mengalami penguatan Jumat pekan lalu itu sektor consumer cyclicals. Kedua industrial, ketiga transportation and logistic index. Sebenarnya ada salah satu sektor yang cukup menarik, tapi minus 12%. Kenapa? Ini salah satunya berat di sini sih, DCII. Tuh, DCII kemarin minus ya, 20%. Dari 220 ribuan ke 180 ribu ya, ARB atau auto reject bawah. Kita balik lagi ke teknologi. Ini juga mengalami hal yang cukup signifikan karena salah satu beratnya itu di area apa si saham DCI. Sebenarnya untuk penguatan sektor teknologi ini udah lama kali nyoretnya. Ini sudah menggambar bahwa sektor teknologi ada potensi kenaikan ke atas dan ya betul. Dan ini juga sesuai dengan
Trading plan serta view gua ke depan. Ini di area resisten, jadi ya wajar-wajar aja. Nah, pertanyaannya adalah sektor teknologi sampai mana sih? Retrace-nya, gue pakai Fibonacci retracement kurang lebih di area 7.200. Kita lihat, ya ada kurang lebih rejection dari sini. Itu untuk si teknologi. Next-nya kita akan ulas sedikit dari emiten news. Kira-kira ada news apa ya yang menarik? Ada beberapa news sih. Yang pertama dari saham SMRA, laba SMRA 2024 tumbuh ya 1,37 triliun, eh, meroket 80% dari episode yang sama, dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian dari ANJT 87% juga. Kemudian dari sebentar. Ayo internetnya yuk, 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 yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Coba gua refresh. Oh nggak usah di refresh ternyata. Terus eh, BBKP 49%. Kemudian habis itu Prodia 3,97%, hampir 4% lah ya. Ini sedikit highlight aja ya. Gue tidak merekomendasikan atau mengajak ya, terserah kalian. Kita akan ulas secara teknikal dan juga rasionya. Ya tipis-tipis lah rasionya ya. Untuk SMRA sendiri, ya SMRA secara tren, kenapa gue agak sedikit ketawa gitu? Karena memang ini masih downtrend, tapi di sini ada sedikit downtrendnya sudah mulai terbatas ya. Ini ada potensi SMRA melanjutkan kenaikannya ketika menembus di atas level 3, level 404. Ini lagi masa-masa konsolidasi. Gue tarik sini deh untuk trennya sideways ya di area sini. Untuk SMRA, hopefully besok atau pekan depan ya bisa break dari MA20-nya. Ini cukup menarik sekali. Dan pada Jumat kemarin juga volumenya dilihat cukup tinggi ya. Dan secara RSI juga sudah ada uh, bullish crossing atau golden cross di kurang lebih di 6 Maret. Ini mengindikasikan bahwa saham SMRA masih ada potensi ke atas. Jadi buat kalian yang mau trading, ya target profitnya kecil-kecil lah di 436. SMRA. Kemudian ke saham Prodia dulu. Prodia juga cenderung sideways ya untuk jangka pendeknya, jangka menengahnya masih ada tren turun. Tuh ya. Tektokan aja sih kalau Prodia karena target profitnya juga dekat 2.650 dan eh, level support atau batas bawahnya di 2.410 untuk Prodia. Nextnya ke BBKP. Apa ini? Ini no comment gue. Kalian bisa lihat sendiri lah. Is it good or bad ya kalian bisa memutuskan sendiri. Tadi apa aja? ANJT. Coba kita cek sekarang ANJT guys. ANJT untuk tren ada masih berpotensi upside ya. Tahan aja buat yang kalian sudah nge-hold sama ANJT selama saham ini berada di atas 12.15. Ini masih ada potensi upside ya. Kok target profitnya sampai mana kok? Target profitnya ini kalau ini besok jadi high low, ini target profitnya di 16.45, kurang lebih sekitar 22%. Iya, target profit pertamanya di 10% dulu. Tipis-tipis aja guys. Kalau market kayak gini tuh stop lossnya di 9,7, stop lossnya di 1.210 ya.
Kalau market kayak gini better emang di tradingin aja. Oke, nextnya kita akan bedah di rasio tipis-tipis ya. Gue pakai aplikasi RHB Trade Smart ya, aplikasinya. Kalian bisa cek sendiri ya. Ada account, ada login, quote dan lain-lain. Di sini juga bisa screening. Screeningnya bisa scanner, breaking high and low price, golden ended cross. Jadi buat kalian gak usah pusing-pusing ya. Ini juga ada fitur mereka nih, arrow sinyal, technical library, arrow sinyal detail. Misalnya gue tulis saham Astra. Kita main-main dikit ya. Astra, secara recommendation, bear lagi current price-nya harga sekarang 4.000, tapi technical uptrend-nya lagi uptrend. Bull and bear ini kurang lebih kayak indikator lah gitu. Reversal point-nya di 4.860 dan sebagainya macamnya. Ini kalau di technical library, coba sahabat Astra. Nah ini sinyalnya bear, trendnya up, bull versus bear power. Ini langsung bisa buy and sell. Kemudian kita coba di arrow sinyal. Coba. Oh ini bisa bull. Bull semuanya nanti dicari nih. Yang bull kira-kira apa? Tet, 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 tet. Gitu. Yang bear apa kira-kira? Nah, sambil menunggu ya untuk yang bear yang bull, gue pengen lihat tadi beberapa sambil menunggu tiba-tiba di close. Ini juga bisa kalian setup sendiri ya ordernya. Kita lihat di financial report bagi kalian yang mau penasaran ya, bagi kalian mau lihat ya. Ini bisa ke quote, news, terus financial report. Ntar muncul lagi ini from-nya, ini to-nya. Ini kita lihat ya PRDI dulu, Prodia. Ini secara apps earning per share. Ini laba per sahamnya itu dari ini kuartal 4 ya, kuartal 4 2024. Terus ini bisa kalian setup sendirilah intinya gitu. Eh, Ya, ini F-nya meningkat ya, 167, 247, 276, 288. Ini bisa dibilang relatif stabil ya, dengan PR yang cukup kecil ya. Ini tadinya 15, 10, 9, dan 9. Kalau secara teknikal tadi Prodia memang ditradingkan jangka pendek. Kayaknya semuanya deh ditradingkan jangka pendek deh. SMRA, Prodia, ANJT, kecuali BBKP. Terus SMRA, Sumarekon, ini juga apps-nya recovery lah kasarnya dari 107 turun turun ini mulai 83 ini 75 ke 83 naik. Kalau secara pair ini masih di bawah 10 ya dinilai biasanya value-nya murah dan kalau secara teknikal memang kita lihat tadi juga penurunan cuman sedikit terbatas dan ada level tertentu yang bisa kalian lihat kalau misalnya melebihi atau breakout dari level tertentu itu yang gue bahas tadi itu bisa salah satu jadi chance bahwa ada potensi technical rebound atau istilahnya pergerakan saham menjadi positif kembali dalam jangka pendek ya. Kenapa sih ngomongin jangka pendek mulu ya kita lihat lah IHSG-nya seperti apa gitu loh guys. Jangan muluk-muluk lah jadi trader gitu. Terus book value ini masih di harga 669 ya. Kemudian ANJT ini wow. Dari minus 43 ke 9. Tapi sama udah naik tinggi. Ya, Perai juga dari 000. Ini gue kurang paham ya yang masalah ini ya. Kenapa nol? Itu memang biasanya gue lebih cenderung ke arah teknikal. Tapi kalau misalnya dari kacamata awam ya, dari 4, 12, sempat naik terus turun lagi, 69 dalam banget. Sekarang ada recovery 43 dan sekarang 9 ada sedikit recovery ya, karena sahamnya juga naik ya. Smart guys, smart guys. Hampir aja keceplosan. Itu beda sesi soalnya. Dan itu aja sih untuk saham-saham yang gue bahas. Eh, terus kalau misalnya kalian pengen tahu bisa langsung subscribe aja. Mungkin gue bisa apa ya namanya? Ulas-ulas saham-saham tertentu kalian bisa komen aja.
Itu palingan ya. Gue Ilham undur diri dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Disclaimer mode on. Bye-bye.